Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Madinah Circle Media, tempat di mana kita belajar memahami hidup dengan ilmu, bukan dengan marah, bukan dengan merasa suci, tapi dengan hati yang mau berpikir dan mau belajar. Kadang saya tuh kepikiran, kita sering menilai orang dari ibadahnya, siapa yang rajin salat malam, siapa yang rajin puasa, siapa yang banyak dizikir, tapi jarang banget kita nanya, siapa yang paling bermanfaat buat orang lain? Saya pernah dengar kalimat begini, dan terus terngiang-ngiang di kepala saya. Ibadah sosial itu derajatnya lebih tinggi daripada ibadah ketuhanan. Karena Allah adalah zat yang maha tidak butuh ibadah seorang makhluknya. Tapi kalau dipikir-pikir, apa benar begitu? Apa berarti membantu orang lain lebih mulia daripada sujud di malam hari? Atau sebenarnya dua-duanya sama penting, hanya tempatnya yang berbeda. Nah, ini menarik. Kalimat tadi itu kalau diucapkan tanpa ilmu, bisa bahaya. Tapi kalau kita pahami dengan ilmu fiqih, justru dalam sekali maknanya. Dalam fiqih, ibadah itu dibagi dua. Yang pertama, ibadah mahdah, ibadah murni antara hamba dan Allah, seperti salat, puasa, zikir. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah, ibadah yang hubungannya dengan manusia, seperti menolong, menafkahi, menenangkan orang lain. Nah, kalau orang cuma ngibadah ke Allah tapi nggak peduli ke manusia, itu seperti pohon rindang tapi nggak berbuah. Sementara kalau orang cuma bantu orang tapi nggak pernah ingat Allah, itu seperti sungai yang ngalir, tapi lupa sumbernya dari mana. Makanya para ulama mengajarkan, dua-duanya itu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk disatukan dalam niat. Sebab kalau kamu sholat dengan benar, pasti hatimu lembut terhadap manusia. Kalau kamu menolong orang dengan ikhlas, itu sebenarnya kamu sedang menyembah Allah lewat cara yang Allah sukai. Ada kisah lama yang diceritakan para ulama. Ada seorang ahli ibadah tinggal menyendiri di gunung selama bertahun-tahun. Siang malam ia berzikir, salat, membaca Quran, sampai-sampai lupa kalau di bawah sana ada orang-orang kelaparan dan butuh pertolongan. Suatu malam dalam mimpinya datang malaikat berkata, "Turunlah ke bawah, karena yang kau tinggalkan lapar, sementara engkau sibuk mengulang nama Tuhan mereka." Sejak itu sang sufi sadar, Allah bukan hanya ingin disembah dengan lidah, tapi juga ingin kasihnya disampaikan lewat tangan-tangan hambanya. Sejak hari itu, ia tetap berzikir, tapi sambil memberi makan orang, dan justru di situ, ia merasa zikirnya jadi lebih hidup. Jadi kalau begitu, berarti setiap perbuatan baik itu bisa jadi ibadah ya? Misalnya, saya bantu teman, sedekah kecil, atau cuma senyum ke orang yang sedih, itu semua bisa bernilai ibadah, atau tetap harus ada niat khusus kepada Allah biar diterima. Kadang kan kita bantu orang cuma karena kasihan, bukan karena mikir ini ibadah. Apakah yang kayak gitu juga bernilai di sisi Allah? Nah, ini penting banget. Kalau dilihat dari usul fiqih, amal itu bisa jadi dua nilai. Pertama, fi'lu al-khair, perbuatan baik secara umum. Kedua, ibadah, perbuatan yang diniatkan untuk Allah. Kalau kamu bantu orang karena rasa kemanusiaan, itu tetap mulia. Tapi kalau kamu bantu orang sambil sadar bahwa di balik semua itu ada perintah dari Allah, nah itu naik derajatnya, jadi ibadah. Rasulullah pernah bersabda begini, "Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya orang yang niatnya lurus itu seperti orang berdagang di dua pasar sekaligus. Dia bantu orang, dapat manfaat dunia, tapi karena niatnya lillah, dia juga dapat pahala akhirat. Sementara orang yang beramal tanpa niat karena Allah, ia tetap dapat manfaat dunia, tapi berhenti di situ. Dulu ada kisah indah tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu malam beliau berkeliling kota Madinah tanpa pengawalan. Tiba-tiba beliau mendengar tangisan anak kecil dari balik rumah. Ketika didekati, ternyata ada seorang ibu yang sedang merebus air tanpa isi. Anak-anaknya menangis karena lapar. Umar meneteskan air mata. Ia langsung ke gudang Baitul Mal, memikul sendiri karung gandum di punggungnya. Sahabatnya berkata, "Biarkan aku yang bawakan, wahai Amirul Mukminin." Umar menjawab, "Apakah engkau yang akan memikul dosaku di hari kiamat?"
Beliau sendiri yang memasak gandum itu dan menyuapi anak-anak tadi hingga mereka tertawa kenyang. Lalu Umar berkata pelan, "Jika mereka tidur malam ini tanpa lapar, aku harap Allah pun menidurkan aku dalam rahmat-Nya." Lihat ya, ibadah Umar itu bukan di masjid malam itu, tapi di dapur kecil, di tengah tangisan anak yatim. Dan justru disitulah Allah menurunkan kasih-Nya. Berarti, kalau begitu, membantu orang juga ibadah ya? Tapi aku jadi mikir, kalau amal sosial juga ibadah, apa itu berarti? Bisa menggantikan ibadah-ibadah yang wajib? Misalnya, kalau seseorang sibuk membantu orang miskin, tapi dia jarang salat atau malah zikir. Apakah itu masih dianggap dekat dengan Allah? Soalnya banyak orang yang kelihatannya baik, suka nolong, lembut ke semua orang. Tapi mereka nggak terlalu rajin ibadah. Kadang aku bingung, mana yang lebih utama? Berbuat baik ke manusia atau ibadah langsung kepada Allah? Pertanyaan itu bagus banget dan banyak orang juga berpikir begitu. Padahal, dua-duanya penting. Ibarat burung, satu sayap itu ibadah langsung kepada Allah, seperti salat, zikir, puasa. Sayap yang lain itu ibadah sosial, bantu sesama, jujur dalam pekerjaan, berbuat adil. Kalau cuma punya satu sayap, burung itu nggak bisa terbang. Rasulullah itu contoh paling sempurna. Beliau ahli ibadah, salat malam sampai kakinya bengkak, tapi juga orang yang paling peduli pada manusia, sampai disebut dalam hadits, manusia paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi ibadah itu seperti dua sisi koin. Kalau kamu hanya salat tapi tidak peduli sesama, itu belum utuh. Kalau kamu hanya peduli manusia tapi melupakan Allah, kamu kehilangan sumber kasih itu sendiri. Ada kisah indah di masa Rasulullah. Suatu malam, seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawahah berniat ingin tahajud. Tapi sebelum malam tiba, ia melihat tetangganya sedang bingung karena kehabisan makanan. Abdullah membantu mereka sampai larut malam, membawakan air, mengantarkan gandum, menenangkan anak-anak yang lapar. Ketika sampai di rumahnya sendiri, waktu tahajud sudah lewat. Keesokan harinya, Abdullah merasa sedih. Ia datang kepada Rasulullah dan menceritakan kejadian itu. Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Wahai Abdullah, malam itu engkau memang tidak berdiri dalam salat, tapi engkau telah menegakkan kasih sayang di bumi. Dan Allah mencatat keduanya sebagai ibadah." Masya Allah, itulah bedanya orang yang mengenal Allah dengan orang yang hanya mengenal ritual. Bagi yang mengenal Allah, setiap kebaikan itu adalah bentuk pengabdian, selama hatinya tertuju kepadanya. Lihat, ya, indahnya cara Islam menyeimbangkan. Allah tidak menuntut kita menjadi malaikat, tapi mengajarkan agar dalam setiap kebaikan kecil, ada rasa, aku melakukannya karena Allah. Aku mulai paham sekarang. Berarti yang membuat amal itu bernilai. Bukan besar kecilnya, tapi hatinya ya. Kadang aku suka iri lihat orang yang ibadahnya banyak, hafalan Qurannya kuat, sedekahnya besar. Tapi aku sering merasa kecil. Doaku pendek, sedekahku sedikit, ibadahku pun kadang tidak istiqomah. Apa yang seperti aku ini masih bisa dianggap bernilai di sisi Allah? Justru disitulah letak rahmat Allah yang paling besar. Dalam hadits disebutkan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Yang membuat amal itu tinggi, bukan karena bentuknya besar, tapi karena hatinya jernih. Ada orang yang memberi 1.000 rupiah, tapi dengan air mata cinta kepada Allah. Itu bisa lebih berharga daripada yang menyumbang 1.000.000, tapi ingin dipuji. Ibarat bunga kecil di tepi jalan. Ia mungkin tidak mencolok, tapi wanginya menyentuh orang yang lewat tanpa ia sadari. Begitu juga amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Mungkin tidak viral, tidak dipuji, tapi harum di langit. Ada kisah yang diriwayatkan dari zaman Nabi. Suatu hari, para sahabat melihat seorang miskin datang ke masjid. Pakaiannya sederhana, kakinya berdebu, tapi wajahnya tenang sekali. Ia duduk di belakang, mendengarkan Rasulullah berbicara. Setelah majelis selesai, ia menghampiri Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak punya banyak harta untuk disedekahkan, tapi aku ingin menjadi hamba yang bermanfaat. Apa yang bisa aku lakukan?"
Rasulullah tersenyum lembut dan menjawab, "Tersenyumlah kepada saudaramu, itu sedekah. Tunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, itu sedekah. Pindahkan duri dari jalan, itu sedekah." Lalu Nabi menatap para sahabat dan bersabda, "Banyak orang yang tampak miskin di dunia, tapi kelak di akhirat, mereka datang dengan gunung pahala." Ternyata yang membuat seseorang berharga bukan seberapa banyak ia bisa memberi, tapi seberapa tulus ia ingin berguna. Kadang yang membuat amal kita besar bukan tenaganya, tapi hatinya yang penuh cinta. Seperti pohon yang diam, tapi meneduhkan siapapun yang singgah di bawahnya. Jadi, tidak ada amal kecil di sisi Allah selama dilakukan dengan niat yang besar. Dan tidak ada amal besar yang bernilai kalau niatnya kecil, ingin dilihat, ingin dianggap. Aku jadi mikir, berarti kalau kita rajin ibadah tapi masih susah menolong orang, itu belum seimbang ya? Karena aku sering lihat, ada orang yang salatnya rajin. Tapi kalau ada tetangga susah, pura-pura nggak tahu. Atau kalau lihat teman jatuh, bukannya ditolong, malah dihakimi. Padahal katanya rajin ke masjid, rajin ngaji. Itulah yang sering luput dari kita. Kita sibuk mencari Allah di sajadah, tapi lupa menemukannya di wajah saudara kita. Ibadah kepada Allah dan ibadah sosial itu ibarat dua sayap burung. Kalau salah satunya patah, burung itu tidak akan bisa terbang. Allah itu maha tidak butuh ibadah makhluk, tapi manusia saling butuh satu sama lain. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Kadang yang paling dirindukan Allah bukan sujud panjangmu, tapi tanganmu yang terulur membantu, bukan zikirmu yang keras, tapi hatimu yang lembut kepada makhluknya. Karena ibadah sejati itu bukan sekadar hubungan vertikal, tapi juga bagaimana kita membuat bumi ini tenang, seperti damainya langit yang penuh rahmat. Berarti, setiap kali aku membantu orang lain, setiap kali aku menenangkan hati seseorang, setiap kali aku sabar menghadapi yang menyakitkan, itu juga bentuk ibadah ya? Iya, bahkan kadang itu ibadah yang paling tinggi nilainya, karena dalam diamnya kesabaranmu, ada sujud yang tidak terlihat manusia, dalam maafmu kepada orang yang menyakitimu, ada zikir yang tidak terdengar di telinga manusia, tapi sampai ke langit. Dan di sanalah Allah menatapmu dengan kasih, seakan berkata, "Engkau sedang beribadah kepadaku, meski tanpa sajadah." Jadi, hidup ini bukan perlombaan menjadi yang paling suci, tapi perjalanan untuk menjadi yang paling bermanfaat. Karena ibadah sosial itu bukan pengganti ibadah kepada Allah, tapi cermin dari seberapa dalam kita mengenal Allah. Kalau Allah Maha Penyayang, maka penyayanglah kita. Kalau Allah Maha Memberi, maka dermawanlah kita. Dan kalau Allah tidak pernah lelah menerima hambanya, maka jangan pernah lelah memberi kebaikan pada siapapun. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, sebarkan pada orang lain. Karena mungkin dari tanganmu, Allah ingin menyentuh hati yang lain. Mari terus belajar bersama Al-Madinah Circle Media, tempat di mana kita berbicara tentang hidup dengan bahasa yang menenangkan dan iman yang menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.